Selamat malam, Pak Ratmo. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam, Eyang. Malam, Eyang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi semuanya. Mohon maaf karena ada kesalahan teknis tadi di dalam Zoom linknya, dan telah kita perbaiki, maka kita mengalami keterlambatan sekitar 15 menit ya, karena biasanya kan kita mulai dari 19.45 karena menunggu yang lain. Baik, terima kasih atas kehadiran ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian pada acara isi investing yang ke-7 saya kira pada hari ini. Dan mulai hari ini, acara ini kita tingkatkan bukan hanya acara isi investing saja, akan tetapi juga isi trading ya. Karena kita juga meningkat kepada strategi-strategi berinvestasi secara benar, yang dimana kita tidak bisa melepaskan diri daripada apa yang dikatakan dengan money management dan risk management di dalam investasi maupun trading. Di dalam investasi dan trading, money management ini harus dipelajari, terutama adalah di trading. Karena di situ menyangkut ya, keamanan modal kita maupun keuntungan-keuntungan kita yang telah dicapai dari hasil trading kita. Baik, kita mulai saja acara pada hari ini. Dan saya akan mulai dengan share screen saya. Dan pada akhir acara nanti, seperti kita bicarakan bersama di grup, ya, di grup isi investing, FMI isi investing, maka pada akhir acara, meskipun tidak akan direkam di YouTube, diskusi tersebut, kita juga akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai ulasan-ulasan saham yang telah ditanyakan pada WA Group isi investing. Mungkin mereka-mereka yang tidak ikut di dalam WA Group isi investing, istilahnya terlewat acara yang sangat penting ini. Baik, kita mulai saja dengan presentasi saya. Saya akan share screen saya. Nampak screen-nya? Sudah, ya. Sudah, Opa. Jadi hari ini kita akan membicarakan ya topik
yang judulnya adalah lindungi modal Anda. Untuk diketahui bahwa kita tidak berinvestasi, baik apakah itu investing ataupun trading, tanpa memiliki modal. Kita tidak bisa berinvestasi dengan modal dengkul. Ya. Oleh karena itu kita harus melindunginya, ya. Harus melindunginya, ya, modal ini supaya ada terus-menerus, ya, tidak habis, ya. Dan ini harus dicamkan benar, ya. Kita bisa, mohon maaf, ada suara-suara yang tidak mengenakan. Saya tutup dulu pintunya, ya, pintu saya agar tidak terdengar video YouTube dari sebelah. Hari ini kita akan membicarakan, karena kita meningkat kepada isi trading, ya, nanti kita akan mempelajari lebih dalam apa itu trading dibandingkan dengan investasi, ya. Diketahui bahwa trading itu lebih rewarding, lebih memberikan kesempatan, opportunity, keuntungan daripada investing. Walaupun demikian dengan sendirinya karena sifatnya, maka high rewards, ya, dengan sendirinya high risk. Oleh karena itu di dalam melakukan trading, kita jangan melupakan risiko-risikonya. Di dalam trading kita mengenal dengan 3 pilar trading. 3 pilar trading ini sebetulnya semuanya ada, ya, di pelajaran isi investing dari part 1 maupun part sampai dengan part 6. 3 pilar ini merupakan rangkuman, ya. Saya coba secara pictorial, secara picture, secara gambar, secara visual menyampaikannya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Apa yang menjadi pilar trading yang juga ini sebenarnya bisa digunakan sebagai pilar investasi. Berikut ini 3 pilar yang ingin saya sampaikan. Ini adalah 3 pilar trading. Pertama adalah method, ya. Ini disebutkan kalau saya belajar dari Alexander Herder, ya, Trading for a Living. Dia mengenal dengan 3 pilar trading yang disebutkan dengan 3M. M pertama adalah metodologi, ya, yang terdiri diantaranya dari fundamental analysis dan technical analysis, ya, fundamental analysis dan technical analysis. Seperti diketahui, fundamental analysis dan technical analysis ini juga merupakan bagian dari pelajaran isi investing, di mana kita bicara mengenai fundamental analysis yang digunakan untuk mencoba mencari saham-saham yang bagus untuk dijadikan investasi, ya. Sedangkan technical analysis adalah cara-cara untuk mengetahui kapan sebaiknya saham itu dibeli dan kapan sebaiknya saham itu dijual. Jadi salah satu pilarnya yaitu metodologi ini juga telah tercakup di dalam langkah-langkah strategi investasi kita yang kita telah pelajari dari part 1 sampai dengan part 6. Lalu pilar kedua apa? Pilar kedua adalah money and risk management. Ini yang akan kita bicarakan hari ini. Akan kita bicara ini, betapa pentingnya, ya, kita mengetahui atau memahami money and risk management, ya. Baik yang menyangkut percentage risk maupun yang menyangkut position size. Apa itu dari keduanya ini akan kita lihat nanti pada caption berikutnya, ya, pada caption yang akan saya sampaikan. Nah, yang ketiga adalah mind yang seperti kita
telah bahas bersama, yang merupakan menjadi musuh utama seorang investor maupun trader, yaitu diri sendiri, yaitu dirinya sendiri. Bagaimana cara dia bisa mengendalikan emosinya, disiplinnya, kesabarannya, dan lain-lain ya. Ini akan menentukan keberhasilan yang bersangkutan. Malah menurut Alexander Elder dalam bukunya Trading for a Living, justru ini merupakan satu bagian yang paling penting harus dimiliki oleh seorang investor maupun trader. Kalau kita bicara soal percentage, misalnya, kalau di sini kita bicara soal 15% menguasai FA dan method, maka di sini kita bicara yang harus kita ketahui adalah di sekitar 30%. Dan yang menyangkut disiplin, menyangkut psikologi, menyangkut emosi dan kesabaran kita, itu bisa represent, mewakili 55%. Jadi betapa di sini kita melihat persentase yang harus kita kuasai 3 pilar trading ini, mana yang terbesar? Yang terbesar adalah yang 55%, yaitu mind. Bagaimana cara kita mengendalikan emosi kita, bagaimana cara kita berusaha untuk mendisiplinkan diri, dan bagaimana kita supaya bersifat lebih sabar dalam melakukan trading. Akan tetapi, saya kira ini pun sebetulnya tidak sukar ya, tidak sukar. Jadi yang 55% ini tidak sukar. Selama kita secara disiplin melaksanakan yang dua ini. Ya. Yang dua ini, yaitu pilar pertama dan pilar kedua, akan membantu kita untuk menjadi seorang emotion free trader. Jadi trader atau investor yang terlepas dari sifat-sifat emosinya yang jelek. Saya ulangi, jika kita atau Anda menguasai keduanya ini dengan baik secara disiplin, maka Anda bisa juga menguasai secara psikologis diri Anda sendiri. Ini satu sama lain adalah berkaitan. Akan tetapi, seperti saya katakan, yang M ketiga yaitu mind, yaitu diri Anda sendiri, ya, bagaimana Anda mengendalikan emosi, bagaimana Anda memiliki disiplin yang tinggi, bagaimana Anda memiliki kesabaran, itu sangat menentukan di dalam mencapai tujuan Anda untuk berhasil di dalam berinvestasi maupun trading. Ya. Baik, saya lanjut. Jadi kita sekarang justru akan membicarakan pilar yang kedua, ya, yaitu pilar yang kedua seperti Anda ketahui tadi adalah money and risk management. Ya. Kita akan banyak bicara dalam pertemuan ini adalah mengenai pilar kedua, yaitu money and risk management. Jadi manajemen keuangan, money management adalah bagian yang mutlak harus dimiliki oleh setiap trader dan investor. Ya. Maaf, ini bukan investor, tetapi investor. Ya. Selanjutnya risk atau manajemen risiko
sama, malah mungkin lebih penting dibandingkan dengan cara memilih saham yang baik, yaitu fundamental analysis, atau cara kapan waktunya membeli atau menjual saham, yaitu dengan menggunakan analisa teknikal. Jadi manajemen keuangan dan risk management ini lebih penting dari sekedar hanya mengetahui FA dan TA ya. Nah, sayangnya pilar kedua ini banyak terabaikan dan itu yang menyebabkan mengapa banyak trader yang gagal ya. Utama trader ini ya. Trader yang gagal seperti telah saya sampaikan sebelumnya, 85% dari trader pemula ya akan hilang dari peredaran pada tahun pertama. Hanya mereka yang berhasil mempersiapkan dirinya yang maaf, saya akan mute dulu Pak Rudi Tantama ya, karena suaranya mengganggu kita ya. Jadi seperti saya katakan, 85% trader pemula itu gagal pada tahun pertama. Malah bangkrut lah begitu. Karena apa? Mereka tidak menguasai yang seharusnya mereka kuasai. Ya. Ingat, Anda tidak dapat menghasilkan uang tanpa mengendalikan keuangan dan risiko Anda. Dan satu, jika modal Anda habis, maka Anda akan game over ya, maka akan Anda game over, maka Anda sebagai trader akan menjadi almarhum trader ya, karena modalnya habis. Jadi pilar kedua ini sangat penting. Apa yang kita harus pelajari? 3 poin penting di dalam strategi manajemen keuangan di dalam melakukan trading atau investasi saham adalah seberapa besar risiko yang boleh ditanggung untuk setiap posisi dalam satu portofolio. Apa yang dinamakan portofolio? Misalnya yang dinamakan portofolio ini adalah beberapa saham yang Anda miliki. Portofolio adalah posisi beberapa saham yang Anda miliki ya, apakah itu misalnya saham BBRI, saham ISSP, saham ANTM. Kalau dalam satu waktu Anda memiliki beberapa saham ini, misalnya PTBA, misalnya INRG, kalau Anda memiliki beberapa saham ini dalam satu waktu, ini yang dinamakan istilahnya adalah portofolio. Ya, ini yang dinamakan portofolio yang Anda miliki. Jika dalam satu waktu tertentu Anda memiliki saham, ya, membeli saham dan saham itu belum dijual, berarti Anda memiliki apakah itu BBRI atau ISSP atau ANTM atau PTBA atau ENRG, maka ini dinamakan dengan portofolio. Ya. Nah, ada istilahnya batasan yang harus Anda perhatikan lagi. Di dalam satu portofolio, misalnya BBRI, di dalam satu BBRI, ya, untuk setiap satu posisi, misalnya posisi BBRI, Anda harus memiliki paling banyak berapa saham kalau Anda membelinya misalnya sekian puluh juta rupiah. Ada aturannya. Dan aturan tersebut bisa melindungi Anda, ya. Bisa melindungi Anda. Ya. Lalu berapa banyak open trading
yang dapat dimiliki sekaligus. Apa yang dinamakan open trading adalah tadi portofolio tadi yang harus dimiliki Anda. Maksimum itu berapa saham sebaiknya Anda miliki agar Anda bisa memonitornya secara baik. Bagaimana reward risk ratio dari saham-saham tersebut. Nah, reward risk ratio nanti akan saya berikan contoh perhitungannya ya. Berikan contohnya. Jadi saya ulangi, 3 poin penting dalam pengelolaan manajemen keuangan dalam trading atau investasi saham adalah seberapa besar risiko yang boleh ditanggung untuk setiap satu posisi yang ada di dalam portofolio Anda. Misalnya posisinya adalah BBRI, ya, atau BBNI atau PTBA dan lain-lain. Lalu seberapa banyak saham maksimum yang boleh kita miliki? Ingat, kita bukan super. Kita tidak bisa membeli 100 saham. Ya, 100 saham bagaimana Anda memonitor untung ruginya. Ya. Lalu reward rasionya juga harus kita perhatikan. Ini saya lanjutkan. Ya, seberapa besar risiko yang dapat ditanggung, dapat ada perhitungannya. Ini tolong dilihat oleh Anda sekalian ya. Jika Anda seorang pemula, dan saya kira yang ada bersama-sama kita ini ada pemula, malah saya lihat juga ada yang sudah profesional ya, ada juga yang moderat aja, tidak profesional, tidak pemula ya. Tapi bagi seorang pemula, mulailah dengan risiko yang kecil. Gunakan hanya sekitar 0,4% atau 0,5% dari total nilai akun Anda. Tingkatkan jumlah tersebut jika Anda telah berhasil. Ya. Apa artinya nanti akan kita terangkan di contoh ini. Ya. Definisi nilai risiko maksimal untuk setiap posisi dapat berbeda, tapi disarankan untuk menggunakan nilai antara 0,5% hingga 2% dari total akun. Ntar ada yang ribut lagi, Pak Yahmin, saya mute dulu ya, karena dia membuka mikrofonnya, suaranya mengganggu kita. Nah, contohnya begini. Rosid di sini atau Mbak Widi atau Dr. Rosid memiliki modal 100 juta rupiah. Lalu sebagai pemula, saya kira Mbak Widi sih bukan pemula, dia sudah menjadi komunitas saya 3-4 tahun yang lalu ya, malah lebih karena sebelumnya Mbak Widi ini sudah juga trading di Dana Reksa dan lain-lain. Ya. Jadi risiko minimum posisi adalah 1%. Misalnya kita tentukan Dr. Rosid, Dr. Mira, Dr. Banyak lagi dokter di sini ya, Dr. Mariza ya. Lalu di sini juga ada teman-teman Arditang dan lain-lain. Misalnya risiko minimum per posisi adalah 1%. Ini bukan cut loss 1% ini. Modal Anda adalah sudah kita asumsikan sebentar, modal Anda kita asumsikan 100 juta. Maka di dalam setiap posisi dengan risiko yang Anda tentukan 1%, Anda sebaiknya tidak lebih kerugian Anda 1% terhadap 100 juta, yaitu 1 juta rupiah dalam setiap posisi. Ya. Jika jarak antara entry dan stop loss Anda adalah
1000, maka Anda dapat membuka posisi sebanyak 1000 saham atau 10 lot. Contohnya, Anda beli di harga 10.000. Ya. Stop loss-nya di 1000 rupiah ya. Sebentar. Jika Anda ada stop loss-nya 1000 rupiah, maka Anda hanya bisa membeli kira-kira 1000 saham supaya Anda hanya bisa membeli 1000 saham. Agar stop loss-nya, agar kerugian Anda, agar risiko Anda tidak lebih dari 1000 kali 1000, yaitu 1 juta rupiah. Mudah-mudahan Anda mengerti. Nanti kalau tidak mengerti, bisa kita diskusikan di dalam sehabis acara ini. Mudah-mudahan Anda mengerti. Jadi saya ulangi, jika total modal Anda adalah 100 juta dan risiko maksimum per posisi adalah 1%, angka 1% ini bisa Anda tentukan sendiri-sendiri ya. Kalau Anda trader yang berani, bisa saja Anda tentukan ini bukan 1%, tapi 4%. Wah, saya berani rugi 4% dari total modal lah, supaya saya bisa memberi saham lebih banyak lagi. Ya. Dengan 4% berarti 4 juta, maka Anda bisa membeli 40 lot. Ya. Oke, saya lanjutkan. Berapa posisi yang dapat Anda miliki sekaligus? Jangan terlalu banyak memiliki posisi, ya. Jangan terlalu banyak membeli saham. Jangan lapar mata ya melihat saham. Waduh, secara teknikal karena Anda punya istilahnya Anda punya aplikasi, punya cara bagaimana meng-screen saham-saham yang memiliki sinyal beli misalnya. Wah, ternyata ada 20 saham. Ya, ternyata bagus semua aja 20 saham tanda-tanda belinya. Anda beli semua. Jangan. Jadi jangan terlalu banyak memiliki posisi. Anda akan sukar memonitornya. Apalagi jika pasar sedang berfluktuasi secara ekstrim. Nah, sekarang ini fluktuasinya agak ekstrim loh kalau menurut saya. Karena apa? Karena sekarang zaman high-tech ya, teknologi sangat luar biasa kemajuannya. Orang dengan mudah jual beli saham at any time. Setiap waktu kapan saja, beda dengan 20 tahun yang lalu. Teknologinya belum semaju sekarang. Sekarang dengan tekan enter aja sudah Anda bisa beli. Dengan enter aja Anda jual. Ada ada tanda beli sedikit, langsung Anda buy, enter, sell, enter. Nah, ini menyebabkan fluktuasi sekali. Menyebabkan pasarnya sangat berfluktuatif dan ini bahaya ya. Jadi jangan terlalu banyak memiliki posisi karena pada yang saham yang sangat berfluktuasi monitornya sulit ya. Anda rugi sudah nggak kelihatan lagi kerugiannya, sudah kebablasan gitu karena Anda tidak bisa monitor kecuali Anda sudah memiliki teknologi yang tinggi. Yang arah-arahnya sekarang ini bagi mereka-mereka yang sudah mengetahui ada misalnya robotic trading, tapi hati-hati ya, jangan jatuh kepada robotic
robotic trading abal-abal yang ditawarkan ingin menguras harta Anda, ya. Jumlah posisi yang optimal adalah hanya 8. Nah, ini saya belajar juga yang dinamakan dari penulis buku How to Make Money in Stock, yang bukunya 10 juta eksemplar terjual di Amerika, termasuk saya juga membelinya kira-kira 15 tahun yang lalu. Namanya William O'Neill. Ya. Jangan memiliki lebih dari 8 saham. Itulah menurut penyelidikan kemampuan Anda didapat memonitor dalam satu waktu. Anda boleh berganti-ganti saham, tetapi dalam satu waktu sebaiknya tidak lebih dari 8 saham. Malah idealnya Anda memiliki hanya 5-6 posisi saja dalam waktu tertentu. Ada 100 saham yang menjadi watchlist Anda, ya. Menjadi apa istilahnya, menjadi pilihan Anda. Boleh-boleh saja, akan tetapi di dalam satu waktu tertentu, portofolio Anda tidak boleh isinya lebih dari 5 atau 6 posisi yang optimal. Boleh, silahkan 8. Akan tetapi ideal sekali 5-6 posisi. Itu adalah kemampuan Anda untuk memonitor, ya. Lalu satu lagi, jangan biarkan total kerugian dari seluruh portofolio Anda, ya, lebih dari 6% dari total modal Anda. Jadi risikonya jangan lebih dari 6%, ya. Tadi kita telah bicara mengenai yang ini 1%. Ini adalah dalam satu posisi, tetapi dalam satu portofolio jangan biarkan portofolio Anda memiliki lebih kerugian portofolio Anda. Portofolio dia adalah terdiri dari beberapa saham tuh. Sedangkan kalau bicara soal ini, soal posisi dalam satu saham adalah kita bicara yang ini. Kalau bicara saham per saham yang 1% ini. Kalau ini adalah portofolio per portofolio. Contohnya, kembali lagi, Anda memiliki NTM, info. Oke, kita pilih 5 ya. BBRI misalnya, lalu SDMR, lalu apalagi Harum misalnya, ITMD. Ini kan satu portofolio nih. Ini adalah satu portofolio. Jangan jumlah kerugian dari satu portofolio ini lebih dari 6% dari total modal Anda. Jika modal Anda tadi 100 juta, jika jumlah kerugian dari satu portofolio ini tadi sudah lebih dari 6%, berarti kalau modalnya 100 juta, total kerugian dari seluruh 5 saham atau 6 saham ini sudah mencapai 6 juta. Jangan dibiarkan. Anda harus hati-hati. Caranya bagaimana Anda berhati-hati? Jual seluruh saham Anda ini. Jual dulu. Likuidasi seluruh posisi Anda. Dan hentikan trading pada bulan yang bersangkutan. Misalnya sekarang bulan September, ada Agustus, ya. Atau misalnya jangan Agustus, tinggal 1 hari lagi, tinggal hari ini ya. Oke, nanti dalam bulan depan, September, Anda itu mempunyai posisi, ya, ingat ya, kalau Anda bulan depan punya portofolio, jangan lebih dari 6 saham atau 8 saham lah. Sekarang 6 saham. Apapun saham Anda, ya,
Dalam satu waktu tertentu kan Anda disarankan tidak memiliki dari 6 sampai 8 saham. Apapun komposisi portofolionya, jangan biarkan 6% kerugiannya, total kerugiannya lebih dari 6% kali jumlah modal Anda yang 100 juta, yaitu 6 juta rupiah. Jika itu terjadi, ternyata Anda rugi, likuidasi seluruh posisi Anda. Jual semua. Hentikan trading pada bulan yang bersangkutan. Pelajari mengapa sebabnya sampai terjadi demikian. Pelajari kesalahan Anda. Nah, setelah diketemukan penyebabnya, mengapa sampai rugi 6 juta, ya, baru Anda boleh trading lagi. Ya. Mudah-mudahan mengerti. Ingat ya, jangan biarkan jangan biarkan kerugian dalam satu portofolio lebih dari 6% dari total modal. Nah, reward risk ratio. Reward risk ratio adalah ya perbandingan. Kalau rasio kan perbandingan antara misalnya risiko Anda, ya, rencana risiko Anda, misalnya Anda beli saham Telekom, ya, TLKM, harganya Rp4.000. Sebelum Anda membeli, mengapa Anda mengambil harga 4.000 ini? Karena misalnya secara teknikal, ya, secara teknikal analisis, di harga 4.000, Telkom menunjukkan sinyal beli. Nah, sebelum Anda beli, saya ulangi dulu. Biasanya Anda setiap malam harus melakukan PR Anda, do your homework. Besok Anda misalnya mau beli saham apa, Anda melakukan penyelidikan malam ini. Kira-kira saham apa besok ini yang akan saya beli, ya. Anda kan punya kriteria. Saham-saham yang akan dibeli adalah saham-saham yang memiliki sinyal-sinyal beli yang ditunjukkan oleh indikator-indikator tertentu. Nah, ini pelajarannya agak lebih banyak, nanti jangan khawatir, kita juga akan ajarin. Misalnya kita memberi ada sinyal beli dipakai salah satu indikator, sinyal belinya tuh di 4.000. Ya, sinyal belinya tuh di 4.000. Oke, Anda kan sudah menentukan. Saya punya rencana besok membeli Telkom di harga 4.000. Ini harus Anda tentukan malam ini. Nah, sebelum Anda beli, Anda harus tentukan risiko saya harus berapa yang risiko yang harus saya tanggung. Ya. Misalnya, setiap saham saya menanggung risiko Rp200. Artinya, setiap harganya turun ke 3.800, risiko itu harus Anda tanggung. Di dalam trading, kalau risiko yang Anda tanggung Rp200 dari harga 4.000, dan saham itu ternyata turun ke 3.800, 4.000 dikurangi 200,
maka Anda harus cut loss. Nah, setelah Anda menentukan risiko, maka Anda menentukan target profitnya. Berapa target profitnya? Misalnya Anda tentukan 500, jadi 500. Jadi Anda akan jual, akan lepas Telkom jika target profit Anda telah tercapai, jika harga Telkomnya mencapai 4.500. 500 dibagi 200 sama dengan 2,5 banding 1. Nah ini 2,5. Nah ini 2,5 banding 1 nih. Om, sorry Om. 200 itu dari mana Om? Kok aku jadi bingung. Tadi 200 kan 200. sendiri aja bisa. Tetapi nanti ada rumusnya. Oh, kita tentukan. Bisa tentukan. Oh. Hanya dengan nanti, karena ada aturan reward risk ratio, kalau kita tentukan risikonya 200, maka kita harus menentukan risiko nih. Kita harus menentukan reward-nya. Kalau 2,5 banding 1, reward-nya harus berapa? 2,5 kali 200 ya. Ya 500. Ya. 500 ini. Oke, paham. Terima Ya. kasih. Itu harus ditentukan dulu. 1 hari sebelum Anda beli. Namanya itu yang dinamakan dengan trading plan. Anda harus memiliki rencana. Rencana trading. Rencana trading Anda besok adalah saya akan membeli di Telkom 4.000. Saya akan cut loss atau risiko saya jika turun 200, oke lah. Itu risiko saya. Saya rela cut loss di harga turun menjadi 3.800, yaitu 4.000 dikurangi 200. Nah, setelah Anda memperoleh angka 200 ini, ya, maka Anda tentukan segera reward-nya dengan memakai angka ini. Jadi kan di sini saran nih, Anda boleh, ya, ini tapi saran daripada yang trader-trader yang telah berpengalaman. Jangan mencoba untuk memiliki reward risk ratio kurang dari 2,5 banding 1. Alangkah baiknya, misalnya, coba usahakan selalu 3 banding 1. Kalau 3 banding 1, maka yang 500 ini kita ganti menjadi berapa? Target profitnya? 600 ya. Hah? Berapa? 3 banding 1, 600 Om. Iya, 600 kan. Jadi malam ini saya menentukan besok saya akan membeli Telkom dengan risiko 200 dan reward-nya, target profit-nya 600, ya. Target profit-nya 600. Jadi saya mute dulu ya sebentar karena cucu saya masuk, dia mau ganggu saya, mohon izin. Ya, saya akan suruh dia ke atas dulu. Super Eyang.
Oke, saya sudah minta ibunya mengambil. Tapi adanya dia di rumah itu membuat rumah hidup. Baik, kita ulangi. Jadi kalau reward risk rasionya 3:1, maka kalau risikonya 200, kita tentukan target profitnya adalah 600. Ya. Jadi setiap malam ini Anda harus tentukan ini dengan yang dikatakan Anda membuat trading plan. Fail to plan, you plan to fail. Ya, ada istilahnya. Fail to plan ini berlaku juga di dalam rumah tangga. Then you are plan to fail. Ini bahasa manajemen nih, bukan bahasa trading aja. Gagal merencanakan, gagal bikin rencana, maka Anda merencanakan kegagalan. Berlaku di dalam seluruh kehidupan. Ya. Di dalam kehidupan kita harus mempunyai rencana. Anak kita menjadi apa? Ya. Kita mau melakukan apa? Kalau kita tidak bikin rencana, kita tidak punya guideline. Kita tidak punya petunjuk. Ya. Kalau kita tidak memiliki rencana, kita tidak memiliki guideline. Kita tidak memiliki arah. Oleh karena itu terkenal sekali moto fail to plan, plan to fail. Gagal merencanakan, maka Anda merencanakan kegagalan. Demikian juga di dalam trading. Nah, ini yang seangka-angka ini harus dibuat satu malam sebelumnya. Sebelum Anda mengambil keputusan untuk membeli apakah saham itu untuk investasi, apakah saham itu untuk trading, ya. Nah, ini sudah saya kasih contohkan tadi secara jelas. Ini silahkan dibaca lagi nanti di ya kalau saya upload di YouTube, ini tinggal di freeze, Anda baca-baca lagi. Yang kalau mau nanya boleh sekarang atau tunggu nanti pas selesai? Silakan. Oke. Yang ini mengenai trading plan ya Pak Yang. Tadi kan 1:3 nih. Ya. Misalnya yang terjadi adalah harganya sudah naiknya 500 ya kalau contoh yang tadi. Kan itu baru 2,5-nya ya. Ya. Terus habis itu sinyalnya memberikan sinyal turun. Apakah kita masih harus stick to trading plan yang awal kita buat atau itu bisa lebih fleksibel ya Yang ya? Kalau fleksibel, bicara soal fleksibel itu bicara, itu selalu ada excuse ya. Supaya lari dari kata-kata disiplin, kita menyebutkan kan kita fleksibel. Nah, itu kita sudah membuat trap, membuat lubang untuk kita masuk ke dalamnya. Sekarang maksudnya kalau harganya 4.000 misalnya, ya sudah naik ke 4.500. Betul. Ya. Apa yang harus dilakukan? Kan rencana Anda naik 500, take profit. Anda sudah punya rencana belum? Bikin rencana tidak? Kalau rencananya ngikutin yang tadi nih, Yang. Misalnya tadi kan berarti ngikutinnya baru 4.600 ya, baru kita mau jual. Berarti kalau harganya di 4.500, lalu dia turun, dan nantinya malah turunnya kena ke 3.800, berarti kita di trading plan kita malah jadinya rugi kan gitu, Yang ya. Karena begitu. Tapi saham itu naik dulu, sudah pernah naik. Sudah naik tapi cuma sampai 4.500. Ya sudah dilikuidasi. Sudah sampai kok. Itu sasaran kita.
sasarannya kan masih 4.600 tuh yang kalau tadi pakai skenario yang tadi ya. Pakai. Nah, ini di sini apa yang, nah ini sudah agak advance sedikit. Jangan biarkan stop loss Anda statis. Kalau ini Anda beli di harganya, saya kasih tanda hitam ya. Anda beli di harga kurang tebal. Ini harga beli nih yang hitam nih. Harga belinya 4.000. Saya ini senang ajar. Lalu stop loss-nya berapa Anda tadi? 3.800 ya. 3.800 ya. Sebentar. $3.800 ya. Nah, stop loss-nya saya ganti, kalau stop loss merah lah ya. 3.800. Target profitnya jadi berapa rencananya? 4.600. Harus lebih tinggi kan ya letaknya. 4.600. Ini target profit ya. Nah, di sini kita harus pintar-pintar. Betul nggak? Betul. Saham itu belum capai ke 4.600 akan tetapi sampainya ke 4.500, betul nggak? Betul. Baru sampai ke 4.500 nih. Iya nggak? Segini ya. Ya. Nah, di sini Anda harus lindungi profit Anda. Anda kan monitor saham Anda, oleh itu jangan banyak-banyak beli sahamnya supaya Anda bisa monitor. Ya. Caranya bagaimana supaya profit Anda yang sudah 4.500 itu terlindungi? Stop loss-nya jangan di 3.800 lagi. Ya. Naikkan stop loss-nya ke misalnya ke 4.400. Betul enggak? Jadi stop loss yang tadi ini sudah tidak berlaku. Naikkan stop loss-nya ke 4.400. Ini yang dinamakan dengan, ini agak sedikit pertanyaan-pertanyaan Anda agak sedikit mengarah pelajarannya menjadi advance sedikit, yaitu kita bikin trailing stop. Yaitu stop loss yang berjenjang. Stop loss itu jangan statis, dia dinamis. Kalau harganya sudah naik ke 4.500, secara otomatis stop loss-nya yang 3.800 tadi, ya, batalkan, naikkan ke sini.
Mengerti? Mengerti ya, Yang? Terima kasih ya, Yang. Akhirnya, artinya apa? Dengan menaikkan stop loss, yaitu menjadi trailing stop, yaitu stop loss yang dinamis, ya. Yang stop loss dinamis itu setiap harga naik, kalau Anda tidak mau jual, naikkan stop loss-nya. Jangan keuntungan yang sudah Anda capai hilang karena Anda tiba-tiba turun sahamnya ke 3.800 kan? Bilangnya gitu kan? Iya. Jadi, lalu Anda tetap di 3.800 saja. Anda sudah untung 500, malah jadi rugi 200. Jadi, bikin stop loss berjenjang. Berbikin dynamic stop loss yang dinamakan dengan trailing stop. Oke? Oke. Ngerti ya? Nah, bagus nih, diskusi enak. Lebih tinggi reward risk ratio itu lebih baik ya. Tetapi perhatikan apakah pasar sedang bullish ataukah sedang bearish. Tipsnya adalah stop loss dapat dilonggarkan pada waktu bullish. Reward risk ratio dapat diperbesar. Perketat stop loss waktu bearish. Tetapi tetapkan meskipun pada waktu bearish, reward risk ratio-nya tidak lebih kecil dari 3:1. Nah, ini kita sudah belajar. Ini market sedang bullish. Di mana market sedang bullish? Yaitu di daerah sini. Betul nggak? Di mana market sedang bearish? Yaitu di daerah sini. Ya. Reward risk ratio, ya, tinggikan pada waktu market sedang bullish. Karena apa? Karena dalam market bullish, istilahnya saham tuh kemungkinannya naik terus meskipun ada koreksi. Setelah kita pelajari di dalam isi investing yang pertama atau yang kedua, pada waktu bullish, mana yang dikatakan koreksi nih? Ya, kita lihat. Yang dikatakan koreksi adalah pembalikan-pembalikan ini. Ini koreksi. Ini pembahaya. Nah, ini yang kali merah ini koreksi. Karena di dalam waktu bullish, koreksi selalu lebih pendek daripada kenaikan. Koreksi itu penurunan. Penurunan pada waktu bullish selalu lebih pendek dari kenaikan. Kenaikan ini yang ini. Ini kenaikan. Ya. Jadi kita bisa menentukan pada waktu bullish, reward risk ratio dapat diperbesar. Bisa 5:1, bisa 6:1. Pada waktu bearish, ya, kita lihat ini, kenaikan, ini kenaikan, selalu lebih pendek dari penurunan. Lihat ini kenaikan, selalu lebih pendek dari penurunan. Karena lebih pendek dari penurunan, selalu trennya selalu akan mengarah ke bawah. Nah, di sini stop loss harus diperketat. Hit and run. Stop loss-nya instead of tadi 200 misalnya, bikin Rp50. Akan tapi reward risk ratio-nya tetap tidak boleh kurang dari 3:1. Jadi target profitnya, karena stop loss-nya Rp50, target profitnya harus Rp150.
hal-hal yang harus diwaspadai. Ada juga aturan penting lainnya yang merupakan bagian dari strategi pasar. Saham yang Anda ambil, bukan ambil ini saham yang harus Anda ambil, harus saham-saham yang sering dan banyak ditransaksikan, artinya liquid, cair liquid itu ya. Banyak ditransaksikan, orang senang trading di saham ini, orang senang melakukan trading di saham ini. Jadi berarti sahamnya liquid dan sering ditransaksikan. Lebih baik lagi dengan volume yang tinggi. Jadi yang jual belinya banyak. Ingat, jangan yang beli aja banyak, yang jualnya pun harus banyak. Selalu akan ada keseimbangan antara jual dan beli. Kalau yang jual 100, pasti ada yang beli 100. Kalau ada yang jual 1000 saham, pasti akan ada yang beli 1000 saham. Jadi saham yang Anda harus ambil harus saham-saham liquid. Jadi sering dan banyak ditransaksikan. Ini kalau kita belajar chart nanti kita akan mulai belajar caranya bagaimana membaca. Kita mulai mengarah kepada pelajaran analisa teknikal. Salah satunya di antaranya adalah kita belajar menginterpretasikan dan membaca grafik harga atau chart. Grafik harga dan volume, ya, atau chart harga dan volume. Yang kedua adalah hindarkan saham-saham. Jadi bukan tidak boleh, hindarkan saham-saham kacangan yang harganya murah-murah. Jika Anda masih belum berpengalaman, kalau Anda sudah berpengalaman, justru saham-saham murah itu satu hari bisa keuntungannya 24%. Tapi Anda harus berpengalaman. Saham selalu dipermainkan oleh big money, oleh smart money, oleh bandar. Ya. Nah, kalau saham-saham kacangan harganya 50 perak, 55 perak, 51 perak, banyak orang punya dana sedikit aja, orang bandar teri aja bisa mempermainkan harga saham. Nah, kalau Anda belum berpengalaman, Anda bisa uang Anda pindah ke kantong mereka. Tertarik, bayangkan kalau harga sahamnya Rp50, naik Rp5 aja, sudah naik 10%, betul nggak? Wah, kenapa naik? Kenapa saya beli saham yang Rp2.000-an, Rp3.000-an, naiknya hanya Rp5, naik 0, sekian persen. Saya beli di harga saham yang Rp50, naik Rp5, sudah naik 10%. Naik Rp10, naik 20%. Lebih baik gua main di situ. Silahkan. Tetapi Anda harus berpengalaman. Dan pengalaman untuk bermain di bertransaksi, tetapi kalau saya bisa juga mengatakan bahwa kalau saham-saham kacangan ini bukan bertransaksi, bermain ya dalam saham-saham kacangan, jika Anda sudah berpengalaman minimum mungkin 5 tahun. Ini sangat rewarding. Sangat istilahnya sangat mendatangkan keuntungan. Saya mengatakan hindari kacangan jika Anda masih belum berpengalaman. Kalau Anda sudah sangat berpengalaman, justru saham-saham kacangan ini bisa memberikan puluhan persen misalnya dalam 2-3 bulan. Ya. Malah Anda mungkin kalau sudah berpengalaman sekali, Anda bisa menjadi bandarnya. Tapi saya anggap kita di sini kan pemula, jangan. Ya. Oke. Contoh spreadsheet, ya. Saya mencoba membuat spreadsheet, ya. Ini spreadsheet buatan saya sendiri nih.
semua pengaturan pengelolaan yang saya sebutkan tadi di halaman-halaman pertama itu saya coba menggunakan Excel ya. Jadi mari kita latihan. Mudah-mudahan Excel-nya sudah ada. Sebentar saya akan nampaknya nih. Saya stop share-nya dulu ya. Saya akan cari Excel-nya dulu. Nah, nampak Excel-nya? Saya ingin Sudah, tanya. Pak. Ya. Sudah. Oke. Kita manifestasikan aturan-aturan tadi kepada angka-angka di sini ya. Ini saya buat Excel. Excel ini bisa saya share nanti. Aturan yang di Excel nanti Anda hanya bisa mengisi yang warna hijaunya. Karena warna-warna yang lain saya Saya protect. Ya. Tuh, saya tidak di sini masih bisa masukkan yang lain ya. Ini belum saya protect nih. Coba saya Oke lah, tapi nanti yang bukan warna hijau saya akan protect. Modal kita asumsi 100 juta, sepakat tidak? Sepakat ya? Maksimum ya. Maksimum saya ingin kesepakatan. Maksimum risiko yang kita akan tanggung berapa persen? Ini maksimum loss, maksimum risiko nih ya. Berapa persen? Ayo, kita sama-sama. 2, oke, 2. 2 aja, oke ya. Berarti maksimum risikonya dalam rupiah kan 2 juta ya? Betul ya, Pak Nasrun? Ya, Pak. Iya, Pak. Ya. Oke, kita beli sahamnya. Harganya Rp5.000. Kita sepakat yang kita boleh isi adalah warna sel-sel yang berwarna hijau ya. Sekarang saya tanya, Pak Nasrun ingin memasang stop loss di berapa persen? Ini ada stop. Silakan sebutkan sebut angka aja. Ini kan saya akan hanya contoh. Ya, kalau di lembar sebelumnya pelajarannya 1%. Stop loss kan bisa berapa persen aja. Oke. Ya. Tapi Pak Nasrun, kalau stop loss 1% Pak Nasrun Langsung kena. Langsung kena. Sayang apa? Ya. Taruhlah, tapi Pak Nasrun dengan mengisi berapa persen pun di sini akan terlindungi nantinya dengan angka-angka yang ada di warna hitam ini. Oke, Pak Nasrun. 5%, Pak. Berapa? 5%. 5%. Lah, terlindungi langsung. Ya. Kalau Pak Nasrun stop loss-nya 5%, maka posisi lot Pak Nasrun adalah maksimum 80 lot. Maksimum yang boleh dibeli 80. Ya, 80 lot. Kalau 2%, sekarang coba ganti Pak Nasrun dengan angka lain yang 5%-nya. Silakan. Ganti berapa? Atau siapa yang ingin mengganti angka 5% ini? Misalnya saya ingin tidak mau stop loss-nya ketat.
Bisa kita naikkan ke 10%? Boleh saja kan? Boleh, Pak. Boleh kita naikkan ke 10%. Mudah-mudahan saya nggak salah rumus. Artinya apa? Maksimum saham yang boleh dibeli hanya 40. Betul nggak? Ini loh. Jadi kita lihat, kita kasih tanda maksimum saham yang boleh dibeli ya. Ini nih. Kita lihat nanti angka yang di dalam sini. Ya. Oke, ekstrim. Saya nggak mau saya biarkan sampai 20% pun saya nggak mau cut loss. Boleh Anda, nah ini ya, cut loss-nya di sinilah ya. Mau Anda biarkan, stop loss-nya saya kasih tanda lah ya. Supaya Anda bisa melihat. Ini angka stop loss nih. Ya. Oke, Anda tidak mau, Anda sangat cinta saham ini. Saya nggak mau stop loss 1-2%. Saya inginnya stop loss saya 50%. Oke. Nggak bisa. Nggak boleh. Nggak boleh. Lalu oke, kita 25%. Hanya 16 saham. 16 lot. Yang boleh dibeli. Oke, saya ingin stop loss-nya 10%. Maka hanya 40 saham, stop loss-nya 5%. Lihat ya, antara kotak ini dan bulatan ini saya ganti-ganti. Kotak ini adalah hasilnya ya. 5% boleh 80 saham. Saya ganti, wah saya ingin ketat sekali. Anda adalah real trader. Boleh 200 saham beli, 200 lot belinya atau 200 atau 20.000 saham. Satu lot kan 100 saham. Nah, sekarang harga sahamnya kita ganti ya. Saya taruh ini harga saham ini saya taruh warnanya harga saham ini biru hitam ya. Ini harga saham. Oke. Harga sahamnya kita ganti. Variabel lain kita tidak ganti. Harga sahamnya kita ganti misalnya Rp1.000. Nanti Anda lihat ya hasilnya di sini bagaimana. Kalau harganya Rp1.000 maka Anda bisa beli 1.000 lot. Dengan Anda tidak akan merubah angka 2 juta ini maksimumnya. Ini akan tetap terus 2 juta ini. Tetapi kalau Anda risikonya Anda berani naikkan ya, risikonya kita kasih kotak hijau ya. Risikonya kita kasih kotak hijau. Coba Anda berani menanggung risikonya bukan 2%, akan tapi 4%, jadi 4 juta. Betul nggak 4 juta? Nggak bisa, nggak ada yang saham yang bisa Anda beli. Tapi nanti saya akan ini lagi, tidak mungkin ini 0, saya masih rumus-rumusnya. Dulu saya sangat expert sekali di dalam membuat rumus-rumus what if analysis di Excel. Kemarin itu saya coba-coba lagi, ada sedikit error. Tapi rasanya ini sedikit ada 2000.
Stop loss. Ini tadi 2% ya. Masih ada 2% ya. Kalau harga sahamnya 10.000, maka Anda hanya bukan itu 100.000 gitu. 10 bisa 100 lot. Saham 5.200 lot dengan sendirinya. Harga sahamnya 2.500, 400 lot, ya. Ingat, lihat aja. Ini automatically. Nah, untuk Anda bisa secara lebih ini ada aplikasi di Google Play Store, ya, itu lebih canggih. Namanya aplikasinya, silakan download aplikasi Trade Size. Nah, itu lebih lengkap lagi, karena di situ memperhitungkan juga komisi yang harus Anda keluarkan, dan lain-lain. Jadi Anda jangan khawatir dengan menggunakan formula Excel ini yang akan saya share nanti, jika Anda jadi trader, kalau Anda risikonya maksimum loss per tahun, per transaksi misalnya 2%, lalu stop loss-nya 2%, maka harga sahamnya ini. Nah, sekarang kalau Anda stop loss-nya 4%. Reward risk ratio-nya 4:1. Langsung kan 16 ini berganti. Jadi saya lihat di sini reward risk ratio-nya. Ini saya bikin ini semalaman, bukan semalam, nggak sampai, sebetulnya 1-2 jam. Saya mencoba yang mudah dimengerti oleh ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ya. Kita soal menghitung reward risk ratio sekarang. Ya, reward risk, ya, rasio. Stop loss 4%, reward risk ratio-nya 4:1, maka 16%. Kalau 4 ini karena warna hijaunya bisa kita ganti 3, maka 12%. Kalau 5, itu mah matematis biasa, maka 20%. Kalau stop loss-nya 4%. Kalau 3, maka 12%. Kalau stop loss-nya 5%, ini dengan mengganti-ganti yang di angka hijau aja, seluruhnya akan berubah. Terutama yang paling penting di Anda sekalian adalah ini nih, menentukan maksimum posisi. Jangan seenaknya beli saham, ya, karena cinta beli langsung 100 juta, dihabisin. Dengan membeli 100 juta, Anda akan bangkrut segera. Gitu. Anda hanya dibolehkan maksimum misalnya membeli 160 lot. Dengan harga 2.500. Maaf, mau nanya. Ini saya coba kali 160 lot dikali 100 dikali harga saham itu yang 2.500. Jatuhnya 400 juta, Yang. Mana-mana. Nah, ini saya terima kasih. Ya. Iya, 40 juta ya, saya salah ya. Betul ya, 16.000 saya kali 2.500 jatuhnya 40 juta. Berarti saya maksimal belanja aja cuma boleh 40 juta gitu. 40 juta, betul.
Jadi oke. Jadi kan ini kalau ini kan 2.500 kali 5% kan Rp125. Nah, saya bingung itu angka 16.000-nya dari mana ya? Ada rumusnya ini. Rumusnya saya hide ya. Bentar, rumusnya saya hide misalnya. Untuk menjaga orang untuk tidak beli seluruh uangnya gitu barangkali Iya, Pak ya. ini maksudnya adalah menjaga untuk kalau harga sahamnya 2.500 dengan 2% stop loss, di sini kan 2% stop loss. Ya. Dan harga saham 2.500, maka Anda hanya maksimum boleh beli 16.000 saham. Oke. Ya. 16.000 saham. Coba 16.000 kali 2.500 berapa, Pak? Yang nanyakan barusan. Saya yang 16.000 kali 2.500 40 juta yang. 40 juta ya. Sebentar. 16.000 kali 2.500 kali 125. Oh, oke, Kali 125 stop loss. 16.000 kali 125 jatuhnya kan 2 juta yang. Iya kan ini 2 juta, betul kan maksimum Anda? Betul kan? Oh, I see. Jadi intinya adalah saya harus dapetin maksimalnya itu adalah 2 juta. Iya. Karena Jadi Anda kan ingin risikonya 2% aja. Berarti itu 2 juta saya coba bagi Rp125. Oh iya benar. Iya Berarti kan? angka 16.000-nya itu adalah 2 juta dibagi Rp125. Oke, makasih Iya. yang. Iya, saya suka ngetes diri sendiri apa benar saya ahli matematis atau tidak aritmatis. Karena saya di SD dulu oleh guru saya disebut profesor itu. Katanya. Kenapa? Karena 10 dulu nggak ada angka 100. Di waktu saya SD angkanya paling tinggi kan 10. Tapi maaf ya. Ini tulisan saya angkanya 4 terus. Tulisan saya itu paling jelek. Oke. Jadi ini adalah untuk backtest. Saya sengaja ini saya jadikan saya untuk backtest untuk melakukan apakah perhitungan-perhitungan di sini saya benar atau tidak, saya melakukan backtest sini. Anda sudah tidak harus tahu ya. Nah, sekarang saya sarankan download ini. Trade size. Ada yang sudah download? Gampang pakai itu, trade download 1 menit selesai. Coba Anda lihat di situ position size. Oke. Saya kembali ke presentasi saya. Nampak? Contoh spreadsheet sudah tadi ya. Bagi yang tidak mengerti, nanti kita akan ulangi terus di dalam sesi-sesi berikutnya. Ingat bahwa satu tahun ini Anda istilahnya bagi pemula baru belajar. Jadi 1 tahun itu harus latihan terus. Tapi bagi yang tidak pemula, ini adalah refreshing. Bagaimana dengan fasilitas margin dari broker? Margin adalah dana pinjaman yang disediakan oleh broker Anda untuk meningkatkan kemampuan pembelian saham Anda. Margin memungkinkan Anda memperoleh keuntungan yang sangat besar dalam trading dibandingkan dengan modal sendiri Anda. Dibandingkan jika Anda hanya pakai modal sendiri Anda. Jangan coba memakai margin jika Anda belum pengalaman. Seperti halnya tadi jangan coba-coba main di saham kacangan atau
istilahnya penny stock ya, dalam bahasa Inggrisnya saham kacangan itu penny stock. Tapi ada seorang trader yang justru mengarang buku bagaimana untuk memperoleh keuntungan dari penny stock. Nah, tradernya pasti sudah berpengalaman. Nah, sekarang kita bicara soal margin. Contohnya gini ya, modal saya 100 juta. Modal saya 100 juta. Modal saya 100 juta. Saya dapat margin 50 juta. Nah, 100 juta ini asumsi saya belikan semua saham. Akan tetapi karena hanya memiliki 100 juta, ya, saya tidak bisa beli dari 100 juta. Padahal saya tahu saham itu bagus sekali. Saya hanya beli 100 juta. Ya. Sekarang saya ingin belinya 150 juta dan kebetulan broker saya memberikan kesempatan untuk saya meminjam 50 juta dari yang bersangkutan. Saya melihat bahwa saham ini kemungkinan akan naik 10% dalam waktu 1-2 minggu misalnya. Maka saya beli. Jadi saya punya modalnya kan 150 juta. Saya punya dana bukan modal ya. Dan modalnya tetap 100 juta. 150 juta kan? Dengan 150 juta ini, karena naik 10%, ya, maka bisa saya jual 165 juta. Jadi keuntungan saya terhadap modal adalah keuntungan saya adalah 15 juta, betul kan? Kalau 10%, betul ya, betul 10%, 15 juta. Keuntungan saya bukan 15 juta dibagi 150 juta, bukan 10%. Akan tetapi 15 juta dibagi 100 juta sama dengan berapa tuh? Tolong dihitung 15 juta dibagi 100 juta berapa persen? 15. 15% kan? Dengan memiliki margin, dengan mendapatkan fasilitas margin, saya mendapatkan keuntungan 15 juta. Keuntungan kan return on investment kita kan, keuntungan dibagi modal kita, modal sendiri kita, equity kita ya. Dibaginya bukan oleh 150, tapi dibagi oleh 100, bukan dibagi oleh 150 yang 15 juta ini, tetapi dibagi oleh 100. Bayangkan kalau saya hanya punya 100 juta, maka saya hanya, meskipun saya tahu saham itu bagus bisa naik 10%, saya hanya mempunyai kesempatan untuk mendapatkan menjual saham saya menjadi 110 juta saja.
Berarti keuntungannya hanya 10 juta, sisanya 10%. Nah, tapi kan tidak gratis ini yang margin itu. Margin ini tidak gratis, ada fee-nya. Nah, kelebihan fee 5% ini tentunya adalah sebagian diberikan kepada brokernya. Ada fee-nya, fee broker namanya. Fee pinjaman, jadi bunga pinjaman kita, dana pinjaman kita bunganya. Nah, itu bagi biasanya broker itu istilahnya niteni kita. Memperhatikan kita. Kalau kita tradingnya oke, hebat dan lain-lain, broker itu juga ingin memanfaatkan kita dengan memperoleh fee yang lebih banyak dari kita. Dia mungkin pinjamannya bukan 50%, akan naik terus. Bisa aja 3 kali, 4 kali modal kita. Kita punya 100 juta, dia bisa pinjamin jadi 400 juta. Karena dia mengetahui bahwa kita adalah professional trader. Oleh karena itu, tidak heran jika ada orang mengatakan bahwa trader yang berpengalaman itu keuntungannya bisa puluhan persen, bahkan ratusan persen. Apalagi kalau dia menggunakan margin. Apalagi kalau di samping beli, dia juga bisa nge-short. Ya, kalau beli saham namanya long. Ini bagi yang belum pengalaman ya, belum baru-baru. Kalau beli saham namanya long. Long itu hanya bisa beli. Dan hanya bisa dilakukan kalau harga naik saja. Tetapi juga di samping memberikan dana, broker juga bisa memberikan pinjaman saham kepada kita untuk kita melakukan short. Short itu adalah menjual saham. Jadi short itu adalah menjual saham yang kita tidak miliki. Kita tidak miliki. Ya, short itu menjual saham yang kita tidak miliki. Lalu kok bisa jual? Kita tidak miliki saham. Kembali, broker memberikan kita pinjaman saham untuk bisa kita jual. Tetapi kembali kita dapat fee. Contoh nge-short adalah karena kita profesional, kita tahu saham itu akan turun. Ya, misalnya saham A saat ini harganya 100. Kita tahu dia akan turun di dalam waktu dekat menjadi 80. Karena keahlian kita bikin technical analysis, bikin macam-macam analisa ya. Kita tidak punya saham. Wah, ini kita ingin memanfaatkan spread ini. Perbedaan antara 100 dan 80. Kita pinjam 1000 saham dari si broker. 1000 saham. Kita jual 100. Ya. Kita jual 100 rupiah. Jadi kali 100. Maka kita dapat 100.000. Hasil penjualannya. Sahamnya, nah kita sudah
punya dana nih 100.000. Sahamnya turun ke harga 80. Ya. Sahamnya turun ke harga 80. Kita jual di tadi 1.000 saham kali 80 sama dengan 80.000. Nah, kita dengar kali 80 tadi kita beli saham, kita jual saham 100.000. Kita tidak punya saham, pinjam sahamnya. Karena lalu kita jual, kita dapat 100.000 meskipun kita tidak punya sahamnya. Ada dapat ya betul 100.000. Nah, waktu saham itu turun ke 80, kita beli lagi si saham itu, buyback istilahnya. Cover short. Kita beli lagi dengan harga 80. Kita mengeluarkan biaya 80.000. Kita kan dapat keuntungan 100.000 dikurangi 80 sama dengan 20.000. Modal dengkul dapat keuntungan 20.000. Ada yang tidak mengerti? Bagaimana? Ada? Silakan. Jelas Pak, jelas. Jelas ya. Ada. Kalau yang ini, Mbak, dan tentunya kan kita juga ada fee. Dari keuntungan 20.000 ini, kemungkinannya apa? Si broker, okelah, fee-nya 5.000 katanya. Karena kita profesional, dia bisa ngasih pinjaman saham terus. Jadi margin atau short meminjamkan saham itu bisa diberikan oleh broker kepada mereka-mereka yang sudah berpengalaman. Hati-hati yang mereka yang belum berpengalaman, bisa kita habis oleh broker fee. Untungnya ya. Dia misalnya nge-short, diperkirakan harga turun, malah harganya naik, malah kita jadi rugi. Oke. Ini adalah akhir presentasi saya. Saya akan stop share saya di sini. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Anda mengenai saham-saham, apakah statusnya bagaimana begitu ya. Setuju nggak saya menjawab saham-saham pertanyaan yang tadi siang Anda berikan kepada saya, ada sekitar 20 saham itu. Setuju? Oke, ya. Yang maaf. Jadi saya, ya silakan. Ini yang kan yang suka ngajarin 6% sama yang 2%. Saya masih balik lagi yang ke Excel tadi yang. Oh, 6% yang, beda. 6% tidak ada yang di Excel itu. Tidak, ya. Jangan campurkan ya. Oh, jadi gini, itu kalau maksimum loss-nya itu 2%, itu kan maksimum loss dari total modal kita ya, Yang? Iya, ya. Berarti kalau per satu saham maksimal 6% gitu ya, Yang ya? Enggak. Kalau misalnya kita punya sahamnya ada 6 ya. Ya, ada 6. Misalnya boleh dari 6 itu maksimum risikonya berapa? 6% kali 100 juta kan? Ya. 6 juta. Kalau dari 6-6-nya itu adakah ada yang untung, ada yang rugi? Ternyata totalnya itu rugi 6 juta. Begitu maksudnya. Oh, jadi saya asumsiin gini, saya misalnya punya 3 saham nih, yang ini kasus dari saya ya. Saya udah hitung nih, oh saya maksimum loss-nya, kan saya pakai 3% ya, saya nyamannya di angka 3%. Saya anggap, jadi saya anggap modal 10 juta, saya pakai 3%, berarti kan cuma 300.000 yang. Tetapi saya begini, Pak, jangan dikaitkan dengan 2%, jangan dikaitkan. Oh. Jangan dikaitkan dengan Excel
file tadi, jangan. Kaitkan saja jika Anda itu 3 sahamnya sudah rugi 6 juta, likuidasi. Likuidasi. Oh, oke, Ya. baik, Yang. Tidak usah dikaitkan dengan Excel yang tadi. Oh, oke. Ya, oke, tidak oke, ada oke. kaitannya. Siap. Ya, Oke, oke. Ya, baik. Makasih, Jadi Yang. kalau yang sudah 6 juta tadi, Anda berhenti dulu. Bulan yang bersangkutan, meskipun misalnya baru tanggal 15. Nah, oke. Ya. Teliti, diberi kesempatan untuk Anda untuk meneliti. Ya. Di mana Oh, kesalahan Anda. Ya, iya, belajar baik. dari kesalahan diri sendiri lah gitu. Iya. Ya. Mm, Oke. Siap. Makasih, Yang. Baik, saya stop share. Saya akhiri rekamannya untuk YouTube ya, supaya saya bisa memberikan presentasi pertanyaan saham Anda sekalian.